Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Hulu Sayang Utara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah COVID-19 yang sedang terjadi pada masa ini. Maka dari itu, adik-adik semua jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ketika akan keluar rumah. Pada hari ini bertemu lagi dengan Kakak Heldawati dari kampus UIN Antasari Banjarmasin jurusan Pendidikan Matematika. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masih berada di bab yang sama, yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, submateri notasi ilmiah. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk peserta didik. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian dan penggunaan notasi ilmiah. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menulis notasi ilmiah dari suatu bilangan. Oke, sebelum kita masuk ke materi notasi ilmiah, Kakak akan mereview kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Minggu kemarin, kita membahas tentang bilangan real tak 0, pangkat 0, dan pangkat bulat negatif. Kita ulang sedikit ya. Yang pertama, bilangan real tak 0, pangkat 0, yaitu A berpangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, bilangan real tak 0 pangkat negatif, yaitu A berpangkat negatif N sama dengan 1 per A berpangkat N. Oke, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Nah, yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang pengertian notasi ilmiah. Tapi sebelum itu, di sini saya akan memberikan sebuah pengantar terlebih dahulu kepada adik-adik sekalian. Tahu nggak kalau misalnya bilangan yang sangat besar, misalkan seperti kecepatan cahaya yang besarnya 300 juta meter per sekon, itu akan sangat sulit bagi kita untuk menghitung angka tersebut dalam sebuah persamaan. Nah, begitu pula yang terjadi untuk bilangan yang sangat kecil. Contohnya seperti untuk massa sebuah elektron yang bisa kita lihat bersama dalam layar ini. Untuk mengucapkannya saja sangat sulit untuk kita, apalagi untuk dihitungnya nantinya. Maka dibuatlah sebuah sistem yang disebut dengan notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku adalah cara yang singkat untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Sebagai contoh, kecepatan cahaya yang 300 juta meter per sekon tadi bisa kita ubah ke notasi ilmiahnya yang lebih singkat, yaitu 3 dikalikan dengan 10 berpangkat 8 meter per sekon. Begitu pula untuk massa elektron yang tadi. Ketika kita sebutkan saja sangat sulit, tetapi bisa kita ubah ke notasi ilmiah yang sangat sederhana, yaitu 9,1 dikalikan dengan 10 berpangkat negatif 31 kg. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih cara untuk membuat notasi ilmiah seperti ini? Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, untuk mengetahuinya, simak video ini sampai habis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk umum dan cara menuliskan notasi ilmiah. Notasi ilmiah dapat ditulis sebagai perkalian dua buah faktor. Faktor yang pertama adalah sebuah bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1 dan juga kurang dari 10. Sedangkan faktor yang kedua adalah bilangan berpangkat dengan basis 10. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dapat dituliskan dalam bentuk umum sebagai berikut, yaitu A dikalikan 10 berpangkat N. Dengan syarat seperti tadi, A harus lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10, serta N-nya adalah bilangan bulat. Sebagai contoh, perhatikan di sini kita akan mengubah pangkat 3400 menjadi bentuk notasi ilmiah. Dan hasilnya akan berbentuk seperti ini, 3,4 dikali 10 berpangkat 3. Nah, 3,4 ini yang dikatakan A tadi. Jadi, 3,4 ini berada di antara 1 dan 10. Berarti ini adalah notasi ilmiah yang benar. Kemudian cek bagian N-nya, ternyata di sini N-nya adalah angka 3. 3 adalah bilangan bulat, sehingga ini memenuhi syarat bahwa
3,4 dikalikan 10 berpangkat 3 adalah benar notasi ilmiah dari 3400. Jadi untuk lebih memahami cara untuk membuat notasi ilmiah seperti berikut, ayo kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk membuat sebuah notasi ilmiah, ada beberapa tips yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, untuk membuat sebuah notasi ilmiah dari bilangan lebih atau sama dengan 10, maka tipsnya adalah gunakan pangkat positif jika memindahkan titik desimal ke kiri. Maksudnya gimana? Kita akan bahas di contoh kali ini. Nah, ini adalah perbandingan menggunakan tips yang tadi dengan yang tidak. Untuk yang pertama ini adalah menggunakan cara yang biasa, menggunakan penjabaran dari angka tersebut. Jadi di sini kan ada angka 7.200.000. Nah, 7.200.000 bisa kita pecah atau kita faktorkan menjadi perkalian 7,2 dikalikan dengan 1 juta. Nah, ketika diubah 1 juta ini menjadi bentuk perpangkatan dengan basis 10, dia akan berubah menjadi 10 berpangkat 6 dikali dengan 7,2. Maka ini adalah notasi ilmiah dari 7.200.000. Kadang siswa tidak mengerti dengan cara pemfaktoran seperti ini. Jadi tips yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Kita akan memanfaatkan tanda koma atau titik desimal pada suatu bilangan, dan kita akan menggesernya ke kiri secara bertahap demi bertahap. Tapi kalau misalnya adik-adik perhatikan di angka 7.200.000 yang awal tadi, tidak ada tanda komanya kan? Nah, sebenarnya semua bilangan bulat itu memiliki tanda koma di bagian akhirnya, akan tetapi tidak dituliskan, karena tidak ada pengaruh atau dampaknya terhadap bilangan tersebut. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan tanda koma atau titik desimal tersebut, sehingga nantinya setelah digeser ke kiri, maka dia akan menciptakan sebuah bilangan A atau bilangan yang lebih dari sama dengan 1 dan juga kurang dari 10 yang ada di bentuk umum notasi ilmiah. Nah, kita akan melakukan pergeseran yang pertama. Jadi setelah pergeseran yang pertama ke kiri akan tercipta angka baru yaitu 720.000 dan ada dua angka 0 di bagian kanannya di sebelah atau di belakang tanda koma tersebut. Nah, kita akan mencoba menggesernya satu kali lagi ke sebelah kiri. Ternyata di pergeseran kedua itu tercipta sebuah angka baru yaitu 72.000 dengan 3 angka di belakang koma sekarang. Kemudian kita lanjut geser lagi satu kiri ke kiri. Nah, pada pergeseran ketiga tercipta angka baru yaitu 7.200. Jadi ini masih di atas 10 ya. Jadi kita harus melakukan pergeseran lagi. Nah, di pergeseran keempat tercipta angka 720. Kita lakukan hal yang sama, kita geser satu kali ke kiri sehingga terciptalah 72. Kita geser satu kali lagi sehingga nantinya akan tercipta sebuah bilangan yang kurang dari 10. Nah, seperti ini di pergeseran ke-6 ini, ternyata kita sudah menciptakan sebuah angka yang lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Berarti pergeseran ini kita hentikan di langkah yang ke-6. Jadi kesimpulan apa yang kira-kira kita dapat dari pergeseran ke-6 ini? Ternyata karena ada 6 kali pergeseran ke kiri, maka kita tuliskan yang 7,2 tadi kita kalikan dengan 10 berpangkat 6. 6-nya dari mana? 6-nya tadi dari banyaknya pergeseran ini. Sehingga terciptalah bilangan yang lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Semoga adik-adik paham ya. Kalau misalnya kurang paham, ayo kita coba sekali lagi. Nah, di contoh kedua ini kita akan mengubah 219 juta menjadi sebuah notasi ilmiah yang baik dan benar. Nah, untuk cara yang manual, kita akan menggunakan bentuk umum yang tadi. Jadi kita pisahkan 219 juta ini menjadi perkalian satu bilangan yang lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Dengan ini, 100 juta. Kenapa harus 100 juta? Karena awalnya bilangan ini adalah 219 juta, ratusan juta. Maka muncullah dikali 100 juta ini. Kalau misalnya nanti seperti ini ada soal 293 misalnya ratusan saja, berarti nantinya akan dikalikan dengan 100. Jadi sesuaikan dengan ini bilangan tersebut, bilangan yang ada di awal tadi.
Nah, di sini bilangan 100 jutanya itu kan memiliki 8 angka 0, sehingga kita ubah menjadi bentuk perpangkatan dengan basis 10, yaitu 10 berpangkat 8. Nah, kemudian dikalikan dengan 2,19 ini. Nah, kalau misalnya adik-adik tidak suka pakai cara ini, ayo kita lakukan pergeseran lagi seperti tadi, menggunakan cara ini. Untuk cara pergeserannya, kita akan melakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi awalnya itu letak komanya ada di bagian akhir. Khusus untuk bilangan bulat ya. Kalau untuk bilangan desimal nanti akan kita bahas berikutnya. Kita akan melakukan pergeseran yang pertama pada angka 219 juta ini. Nah, maka akan tercipta bilangan yang baru yaitu 21.900.000. Kita akan melakukan pergeseran terus-menerus tahap demi tahap hingga nantinya akan tercipta sebuah bilangan yang kurang dari 10 dan lebih dari sama dengan 1. Ternyata bilangan itu bisa tercipta di pergeseran yang ke-8. Nah, di pergeseran yang ke-8, yang ke kiri ini kan ada 8 tahap. Maka akan mengakibatkan 2,19 pada bilangan akhir ini dikalikan dengan 10 berpangkat 8. Seperti tadi, 8-nya itu berdasarkan berapa langkah yang kita lakukan sehingga 2,19 itu bisa tercipta. Semoga adik-adik paham ya. Nah, di tips yang kedua ini hanya akan berlaku khusus untuk bilangan angka 0 dan 1 yang nantinya akan diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Tapi apa sih bilangan antara 0 dan 1 itu? Ternyata bilangan antara 0 dan 1 itu contohnya seperti ini, misalkan 0,3 atau 0,00012 atau misalkan 0,000006 dan seterusnya. Nah, ketika melihat bilangan seperti ini dan akan membuatnya menjadi bentuk notasi ilmiah, maka tips yang akan kita gunakan adalah ini, gunakan pangkat negatif ketika memindahkan titik desimalnya ke arah kanan. Nah, kalau yang tadi ke kiri menjadi positif, sedangkan yang ini kita pindahkan ke kanan menjadi negatif. Sebagai contoh, di sini ada sebuah bilangan yaitu 0,00054. Nah, bilangan ini kita ubah menjadi seperti berikut, 5,4 dibagi dengan 10.000. Kenapa harus 10.000? Karena di sini untuk membuat atau menggeser komanya menjadi 5,4, kita butuh 4 kali langkah pergeseran. Bagaimana sih pergeserannya? Ayo kita lihat di pergeseran berikut ini. Bentuk awalnya kan begini, 0,00054, angka semula. Kita akan menggesernya pelan-pelan ke arah kanan. Setelah pergeseran yang pertama, bilangan yang baru adalah 0,0054. Kita geser lagi sehingga bilangannya adalah 0,054. Kita akan lakukan pergeseran terus-menerus hingga terciptalah bilangan yang kurang dari 10 dan lebih dari sama dengan 1, yaitu ini, 5,4. Nah, setelah pergeseran keempat ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa bilangan 5,4 tadi yang kita peroleh di pergeseran keempat ini akan kita kalikan dengan 10 berpangkat negatif 4. Negatifnya dari mana? Yaitu yang tadi geser ke arah kanan, maka negatif. Jadi itulah asal-usul ini muncul 10.000. Karena ada 4 kali pergeseran ke arah kanan. Kalau misalnya pada contoh sebelumnya adik-adik belum paham, kita akan mengerjakan sebuah contoh lagi. Di contoh kali ini kita akan berusaha mengubah bilangan 0,000831 menjadi bentuk notasi ilmiah. Nah, kalau misalnya cara biasanya itu seperti ini, kita bentuk menjadi 8,31 dibagi dengan 100.000. Pertama, kenapa menjadi bagi? Karena ini pergeseran yang akan dilakukan itu mengarah ke kanan. Kalau pergeserannya mengarah ke kanan, maka tanda bagi yang akan kita gunakan. Kalau misalnya seperti tadi kita geser ke sebelah kiri tanda komanya, berarti tanda di sininya adalah kali. Kemudian, pasti adik-adik bingung, dari mana ratusan ribunya ini? Ternyata 100 ribunya ini
tercipta dari banyaknya pergeseran ke kanan yang diperlukan sehingga bilangan 8,31 ini bisa tercipta. Untuk lebih memahaminya, coba kita amati pergeseran ke kanan untuk bilangan yang tadi. Jadi untuk bilangan 0,000831 ini kita membutuhkan beberapa pergeseran ke kanan. Jadi coba lihat satu pergeseran kedua, pergeseran ketiga, keempat. Ternyata di pergeseran kelima ini terbentuk bilangan 8,31. Karena ada 5 kali pergeseran, maka di sini pangkatnya adalah negatif 5. Kalau misalnya 10 berpangkat negatif 5, itu artinya bilangan itu dibagi dengan 100.000. Itulah alasan munculnya sebuah angka 100.000 di sini. Jadi, karena ada 5 kali pergeseran ke kanan, maka bentuk tadi 0,000831 kita bentuk menjadi 8,31 dikali dengan 10 berpangkat negatif 5. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Setelah kita belajar mengenai dua tips tadi, kali ini kita akan belajar mengerjakan beberapa jenis soal yang terkait tentang notasi ilmiah ini. Kali ini yang pertama kita akan mencoba menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Jadi, kalau yang tadi kita mengubah bilangan biasa menjadi bentuk notasi ilmiah, kali ini kita akan melakukan hal yang sebaliknya. Kita mulai dulu dari bagian A. Jadi di bagian A ini 4,92 dikalikan dengan 10 berpangkat 5. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk biasa, kita akan mengubah 10 berpangkat 5 ini dulu terlebih dahulu menjadi bilangan biasa. Berarti 4,92 dikalikan dengan 10 berpangkat 5 kita ubah menjadi 100.000. Kenapa 100.000? Karena sesuai pangkatnya tadi, pangkatnya 5, berarti ada 5 angka 0. Coba kita kalikan 4,92 dikalikan dengan 100.000. Jadi hasilnya itu adalah 492.000. Ini adalah bentuk biasa dari notasi ilmiah 4,92 dikalikan dengan 10 berpangkat 5. Lanjut ke bagian B. Di bagian B ini kita akan mengubah notasi ilmiah yaitu 0,63 dikalikan dengan 10 berpangkat negatif 3 ke dalam bentuk biasa. Seperti tadi, yang harus diubah terlebih dahulu adalah perpangkatan dengan basis 10 ini. Ya, tuliskan kembali 0,63 dikalikan dengan 0,001. Kenapa di sini tercipta 0,001? Karena di sini pangkatnya 10 ini adalah negatif 3. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Jadi ini khusus basisnya 10 ya. Kalau basis yang lain tidak berlaku seperti ini. Kemudian ayo kita kalikan 0,63 dikalikan dengan 0,001. Ternyata di sini 63 dikali dengan 1 yaitu 63. Kita tuliskan terlebih dahulu 63-nya. Kemudian kita amati, untuk bilangan yang ini ada 2 angka di belakang koma. Dan yang ini 0,001 itu ada 3 angka di belakang koma. Ternyata dikalikan berarti jumlahnya di belakang koma akan bertambah sebanyak ini. 2 ditambah 3, hasilnya 5. Harusnya jawabannya ini adalah sebuah bilangan dengan 5 angka di belakang koma. Karena 63 ini baru 2, berarti kita tambahkan 3 bilangan lagi. Bilangan apa itu? Bilangan 0. Jadi 0,00063. Maka inilah hasil bilangan notasi ilmiah 0,63 dikali dengan 10 berpangkat negatif 3, yaitu 0,00063. Inilah hasilnya. Kita lanjut di jenis soal lainnya. Di contoh jenis yang kedua ini kita akan menulis notasi ilmiah dari suatu bilangan. Jadi ini untuk yang pertama di bagian A di sini kita perhatikan mirip dengan notasi ilmiah, tapi sebenarnya bukan. Kenapa? Karena di sini angkanya di sini masih dalam bentuk ratusan. Ingat, bentuk umum suatu notasi ilmiah adalah seperti ini. A dikalikan dengan 10 berpangkat N. Dengan syarat A-nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Jadi untuk A yang ini lebih dari 10. Berarti ini bukan notasi ilmiah.
Jadi untuk A yang ini perlu mengubahnya dulu ke dalam bentuk notasi ilmiah yang baik dan benar. Caranya 271 ini kita ubah menjadi bentuk perkalian seperti ini. 2,71 dikali dengan 100. Kemudian kita tulis ulang yang ini. 10 berpangkat 6 dikali dengan 10 berpangkat 6. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya kita akan mengubah 100 ini ke dalam bentuk perpangkatan dengan basis 10. Jadi kita tuliskan ulang di sini 2,71 dikali dengan 100, kan di sini 10 berpangkat 2. Kemudian kita tulis ulang lagi yang ini dikali 10 berpangkat 6. Kalau misalnya basisnya sudah sama seperti ini, ingat pangkatnya bisa kita jumlahkan. Berarti di sini 2,71 dikali dengan 10 berpangkat 2 ditambah 6. Jadi di sini hasilnya adalah 2,71 dikali dengan 10 berpangkat 2 ditambah 6, 8. Inilah hasil dari bentuk notasi ilmiah 271 dikali dengan 10 berpangkat 6 adalah 2,71 dikali dengan 10 berpangkat 8. Kita lanjut di contoh yang kedua bagian B. Di bagian B ini kita akan mengubah 45,28 dikali dengan 10 berpangkat negatif 3 ke dalam bentuk notasi ilmiah. Caranya sama seperti tadi. 45,28 ini kita ubah menjadi 4,528 dikalikan dengan 10. Kemudian 10 berpangkat negatif 3-nya ini kita tuliskan ulang dikali dengan 10 berpangkat negatif 3. Kalau 10 seperti ini ada pangkat 1 ya di sini. Kemudian kita lakukan operasi perkalian antara basis 10 ini. Kita tulis ulang dulu yang ini 4,528 dikali dengan ini, karena basisnya sudah sama, pangkatnya bisa kita jumlahkan. Di sini berarti basisnya 10, di sini kita tulis ulang 1 dikurang 3. Kemudian di sini hasilnya adalah 4,528 dikali dengan 10 berpangkat 1 dikurang 3 kan negatif 2. Jadi inilah bentuk notasi ilmiah dari soal bagian B. Jadi itulah materi kita pada pertemuan kelima. Baiklah, kakak akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, notasi ilmiah atau bentuk baku adalah cara yang singkat untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk yaitu A dikalikan 10 berpangkat N dengan syarat A-nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10 dan N-nya adalah bilangan bulat. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat dan berkah. Amin. Untuk materi kita minggu depan yaitu bentuk akar. Jangan lupa belajar di rumah dan tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.